Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hadijah. Dalam hal ini saya akan membahas materi dari kelompok 7 sampai kelompok 13. Langsung saja materi pertama, yaitu transaksi murabaha atau PSAK 102. Di mana murabaha adalah akad jual beli barang di mana penjual menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati. Jika harga perolehan tidak diberitahukan, transaksi ini disebut musyawamah. Dalam perbankan syariah, murabaha adalah bank menjual barang kepada nasabah dengan harga beli ditambah keuntungan, yang dikenal sebagai murabaha kepada pemesan pembeli. Transaksi ini sah menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik. Selanjutnya itu landasan syariah murabaha. Terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 yang artinya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dalam hadis riwayat Bukhari yaitu kejujuran dalam transaksi membawa berkah. Adapun jenis-jenis murabaha. Jenis-jenis murabaha terbagi menjadi 3, yaitu murabaha modal kerja, murabaha investasi, dan murabaha konsumsi. Di mana murabaha modal kerja yaitu pembiayaan untuk modal kerja perusahaan. Sedangkan murabaha investasi yaitu pembiayaan jangka menengah atau jangka panjang untuk pembelian barang modal. Selanjutnya yaitu murabaha konsumsi, di mana pembiayaan perorangan untuk tujuan non-bisnis serta pembelian rumah dan mobil. Terakhir ada rukun transaksi pembiayaan murabaha. Dalam hal ini terbagi menjadi 3, yaitu pengakuan dan pengukuran. Yang kedua ada penyajian, yang terakhir ada pengungkapan. Selanjutnya materi yang kedua itu akuntansi, transaksi salam dan salam paralel atau PSAK 103. Dalam hal ini salam adalah akad jual beli barang, pesanan atau muslam fi'i dengan penangguhan pengiriman oleh penjual, sementara pembeli harus membayar penuh di awal saat akad disepakati. Dalam praktek perbankan, bank bisa bertindak sebagai pembeli atau penjual jika bank sebagai penjual lalu memesan barang ke pihak lain dengan akad salam. Ini disebut salam paralel. Alur transaksi pembiayaan salam, di mana yang pertama itu pembeli bertransaksi dengan penjual, memberikan spesifikasi barang yang ingin dibeli. Yang kedua terjadi negosiasi hingga disepakati akad salam. Yang ketiga, pembeli membayar harga barang secara tunai saat akad. Yang keempat itu penjual memproduksi barang sesuai spesifikasi pesanan. Terakhir itu barang dikirim kemudian sesuai kesepakatan. Adapun alur transaksi akad salam paralel, yaitu yang pertama itu pembeli akhir bertransaksi dengan bank, memberikan spesifikasi barang yang ingin dibeli. Yang kedua terjadi negosiasi hingga disepakati akad salam. Yang ketiga itu pembeli membayar harga barang secara tunai saat akad. Yang keempat itu bank memesan barang kepada pembuat atau petani sesuai spesifikasi. Terakhir barang dikirim oleh pembuat ke bank, lalu bank mengirimkan barang ke pembeli akhir. Selanjutnya ada ketentuan syar'i transaksi salam dan salam paralel. Dalam Islam ada beberapa ketentuan syar'i yang harus dipenuhi dalam transaksi salam dan salam paralel. Landasan dari Al-Quran, Quran Surah Al-Baqarah ayat 282 dan Quran Surah Al-Maidah ayat 1. Selain itu, terdapat juga landasan hadis dari riwayat Ibnu Abbas dan Abu Sa'id Al-Khudri yang menegaskan ketentuan dalam transaksi salam. Selanjutnya ada rukun dan syarat transaksi pembiayaan salam dan salam paralel. Rukun dan syarat dalam transaksi salam antara lain ada pembeli, penjual, barang pesanan, harga dan ijab dan kabul. Selain itu harus ada juga keriduan dari kedua belah pihak, spesifikasi barang yang jelas, harga dan masa penyerahan yang sudah disepakati, serta pembayaran dilakukan saat akad. Adapun etika dalam pembatalan akad salam yaitu yang pertama itu etika dalam jual beli salam meliputi sikap jujur dan amanah serta memenuhi syarat-syarat yang telah disepakati. Akad salam dapat dibatalkan jika barang tidak tersedia pada waktunya, barang yang dikirim cacat atau tidak sesuai kesepakatan, atau jika barang berkualitas lebih rendah dan pembeli memilih untuk menolaknya. Selanjutnya itu materi yang ketiga ada akuntansi, transaksi istisna dan istisna paralel atau PSAK 104. Di mana istisna adalah akad di mana seseorang memesan barang tertentu kepada penjual atau produsen untuk diproduksi. Dalam akad ini barang yang dipesan harus dibuat oleh penjual menggunakan bahan bakunya sendiri dan harga serta spesifikasi barang ditetapkan di awal akad. Pembayaran bisa dilakukan di muka, dicicil atau setelah barang jadi sesuai kesepakatan. Sedangkan istisna paralel adalah ketika penjual memerlukan pihak ketiga untuk memenuhi pesanan pembeli. Jadi penjual membuat akad istisna kedua dengan pihak lain untuk memenuhi pesanan dalam akad istisna pertama. Selanjutnya rukun dan syarat istisna. Yang pertama itu ada pembeli atau pemesan. Yang kedua ada penjual atau pembuat. Yang ketiga barang atau jasa yang dipesan. Yang keempat ada ijab kabul. Selain itu ada syarat-syarat seperti kedua belah pihak harus
cakap hukum, ridho atau sepakat, dan barang yang dipesan harus sesuai spesifikasi yang jelas serta tidak melanggar syariat. Yang ketiga ada karakteristik istisna. Berdasarkan fatwa DSN, ada beberapa karakteristik akad istisna. Yang pertama itu ketentuan tentang pembayaran, yaitu alat bayar harus jelas dan pembayaran bisa dilakukan sesuai kesepakatan. Yang kedua ada ketentuan tentang barang, yaitu barang harus memiliki spesifikasi jelas dan diserahkan kemudian pada waktu dan tempat yang disepakati. Yang ketiga ada ketentuan lain, yaitu jika pesanan sudah dikerjakan sesuai kesepakatan, akad mengikat dan menyelesaikan perselisihan dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah. Selanjutnya ada perlakuan akuntansi istisna PSAK nomor 104. Menurut PSAK nomor 104, berikut adalah perlakuan akuntansi untuk istisna. Yang pertama itu pengakuan dan pengukuran, yaitu pendapatan diakui menggunakan metode presentasi, penyelesaian atau metode akad selesai. Terus yang kedua itu biaya perolehan istisna, yaitu meliputi biaya langsung seperti bahan baku dan tenaga kerja serta biaya tidak langsung seperti overhead. Yang ketiga ada biaya perolehan istisna paralel, yaitu meliputi biaya perolehan barang pesanan dan biaya overhead. Yang terakhir ada pengungkapan dan penyajian, yaitu penjual harus mengungkapkan metode akuntansi dan rincian piutang dalam laporan keuangan. Materi selanjutnya yaitu akuntansi ijarah dan ijarah mutahiyah bitamlik, di mana dalam ijarah terjadi transaksi sewa menyewa antara dua pihak. Satu pihak menyewakan barang atau jasa, sementara pihak lainnya membayar biaya sewa yang telah disepakati. Contohnya adalah penyewaan alat berat atau proyek konstruksi atau penyewaan kendaraan untuk keperluan bisnis. Sedangkan definisi IMBT yaitu adalah bentuk khusus dari ijarah. Selain menyewa, penyewa juga memiliki opsi untuk membeli barang yang disewakan setelah masa sewa berakhir. Dengan demikian, IMBT menggabungkan konsep sewa dengan opsi kepemilikan di akhir masa sewa. Adapun penggunaan akad ijarah dan IMBT. Penggunaan akad ijarah yaitu digunakan untuk berbagai keperluan, antara lain yang pertama itu pembiayaan aset produktif, di mana misalnya itu bank atau lembaga keuangan syariah menyewakan mesin untuk kegiatan manufaktur. Yang kedua itu pembiayaan kendaraan. Contohnya itu bank syariah menyewakan mobil atau truk kepada klien untuk operasional bisnis. Selanjutnya itu penggunaan IMBT. Penggunaan IMBT digunakan untuk yang pertama itu pembiayaan properti, seperti menyewakan rumah atau apartemen dengan opsi untuk membeli properti tersebut di akhir masa sewa. Dan pembiayaan aset tetap, yaitu misalnya itu menyewakan tanah atau bangunan dengan opsi kepemilikan di akhir masa sewa. Yang kedua itu ada ketentuan syariah pembiayaan ijarah dan IMBT. Dalam keuangan syariah ada ketentuan yang harus dipenuhi, misalnya larangan riba, spekulasi berlebihan, dan transaksi yang mengandung ketidakjelasan atau ketidakadilan. Akad ijarah dan IMBT juga harus memenuhi prinsip-prinsip ini. Berdasarkan hukum ijarah dan IMBT antara lain yaitu Al-Quran Surah At-Talaq ayat 6 yang menekankan pentingnya upah, dan Quran Surah Al-Qasas ayat 26-27 yang mengajarkan tentang kontrak kerja. Selanjutnya ada dalam hadis Nabi, yaitu beberapa hadis yang mendukung konsep ijarah seperti hadis Ibnu Abbas dan hadis Ibnu Umar yang menekankan pentingnya membayar upah tepat waktu. Yang ketiga ada rukun transaksi ijarah dan IMBT. Transaksi ijarah dan IMBT harus memenuhi rukun-rukun berikut ini. Yang pertama itu mu'jir atau mustajir, yaitu pihak yang menyewakan dan yang menyewa harus balik, berakal, dan cakap dalam bertindak. Selanjutnya itu sikat atau ijab kabul, yaitu pernyataan kesepakatan antara kedua belah pihak. Ujrah atau upah, jumlah upah harus jelas dan disepakati oleh kedua pihak. Yang terakhir barang yang disewakan, yaitu harus dapat dimanfaatkan dan diserahkan kepada penyewa. Yang keempat ada cakupan standar akuntansi ijarah dan IMBT sesuai PSAK 107. Menurut PSAK 107, berikut adalah beberapa hal terkait antara akuntansi ijarah dan IMBT. Yang pertama ada pengakuan dan pengukuran, yaitu aset yang disewakan diakui sebagai aset pemilik. Pembayaran sewa dicatat sebagai pendapatan pada periode yang relevan. Yang kedua ada pembiayaan, yaitu biaya pembiayaan diakui sebagai bagian dari biaya penyewa. Yang terakhir ada pengungkapan laporan keuangan harus mencakup informasi tentang jumlah, pembayaran sewa masa mendatang, dan risiko yang terkait dengan transaksi. Materi selanjutnya yaitu akuntansi transaksi dana zakat.
infak, dan pinjaman kard, di mana zakat adalah kewajiban bagi umat Islam untuk memberikan sebagian dari harta mereka yang mereka miliki kepada yang berhak menerimanya. Zakat dibedakan dari infak dan sedekah karena sifatnya yang wajib dan memiliki aturan tertentu dalam agama Islam. Contoh perhitungan zakat yaitu zakat penghasilan. Misalnya jika pendapatan bulanan mencapai nisab, maka zakat yang dikeluarkan adalah 2,5% dari total pendapatan. Yang kedua itu zakat emas dan perak. Itu yaitu dikeluarkan jika mencapai nisab tertentu dengan tarif 2,5% dari nilai emas atau perak yang dimiliki. Selanjutnya yaitu infak dan sedekah. Infak dan sedekah adalah bentuk pemberian sukarela untuk kebaikan umum atau kemaslahatan tertentu tanpa syarat balasan. Dalam akuntansi syariah, keduanya dianggap sebagai harta yang diberikan secara sukarela. Yang ketiga ada pengelolaan pinjaman kard. Pinjaman kard adalah pinjaman tanpa imbalan yang diberikan untuk membantu individu atau usaha kecil dalam kegiatan produktif. Dalam akuntansi syariah, transaksi pinjaman kard dijurnalkan dengan memperhatikan jangka waktu dan pembayaran cicilannya. Materi selanjutnya itu dari kelompok 12, yaitu akuntansi transaksi asuransi syariah atau PSAK 108. Di mana yang pertama itu pengertian asuransi syariah. Asuransi syariah adalah sistem perlindungan keuangan yang memenuhi prinsip syariah Islam, berbeda dengan asuransi konvensional yang lebih berorientasi pada keuntungan. Menurut PSAK 108, asuransi syariah melibatkan peserta yang saling tolong-menolong dalam mengelola risiko. Adapun prinsip dasar asuransi syariah yang pertama prinsip tauhid, prinsip keadilan, prinsip tolong-menolong, prinsip larangan riba, judi, dan gharar. Bagian B yaitu akuntansi untuk asuransi syariah, di mana PSAK 108 mengatur standar akuntansi untuk asuransi syariah mencakup pengakuan, pengukuran, dan penyajian transaksi. Ini termasuk laporan posisi keuangan, laporan surplus defisit underwriting, dan laporan perubahan dana tabaruk. Adapun tujuan PSAK 108 yaitu memastikan transparansi dalam pengelolaan dana tabaruk. Yang kedua, mengakui komitmen pembayaran klaim berdasarkan prinsip syariah. Bagian C itu landasan hukum dan prinsip dalam Islam. Asuransi syariah ditemukan landasan dalam ajaran Islam seperti tolong-menolong dan mengelola risiko secara kolektif. Ayat-ayat Al-Quran dan hadis menggarisbawahi pentingnya saling melindungi dan membantu. Selanjutnya jenis-jenis asuransi syariah. Asuransi syariah mencakup asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi pendidikan, dan asuransi kerugian. Terakhir ada manfaat dan keunggulan asuransi syariah. Yang pertama itu perlindungan finansial sesuai prinsip syariah. Yang kedua ada investasi yang halal dan transparan. Terakhir yaitu konsep berbagai risiko dan keadilan dalam klaim. Selanjutnya yaitu materi kelompok 13, yaitu akuntansi suku atau PSAK 110. Yang pertama itu sejarah suku. Suku ada sejak zaman Rasulullah terkait dengan jual beli bahan makanan. Meskipun Rasulullah memperingatkan umat Islam terhadap potensi riba, pengembangan suku terus berlanjut selama kekhalifahan Islam. Di zaman modern itu suku global mulai diterbitkan pada awal 2000-an dengan Bahrain dan Malaysia sebagai pionir. Selanjutnya di krisis ekonomi global 2008 mempengaruhi pasar, tetapi suku terus berkembang sebagai instrumen keuangan Islam. Yang kedua ada pengertian suku. Suku adalah sertifikat atau bukti kepemilikan yang mewakili bagian dari aset nyata. Diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, memberikan pembayaran bagi hasil atau margin kepada pemegang suku. Yang ketiga ada karakteristik suku. Berbeda dengan obligasi konvensional, suku berdasarkan pada kepemilikan nyata atas aset, tidak mengandung riba, gharar, dan masyir, dan memiliki underlying aset saat diterbitkan. Yang keempat ada mekanisme penerbitan suku, melibatkan penerbit atau emiten, SPV, dan investor. Aset diaudit untuk memastikan kesesuaian syariah sebelum penerbitan. SPV mengelola aset dan memastikan transaksi sesuai dengan akad syariah. Yang kelima ada risiko dan manfaat penerbitan suku. Risikonya itu meliputi pasar, operasional, dan ketentuan syariah. Manfaatnya termasuk sebagai sumber dana untuk pemerintah dan swasta, serta sebagai sarana investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Dan yang terakhir ada klasifikasi suku menurut PSAK 110, di mana yang pertama itu dibagi menjadi suku ijarah dan mudharabah berdasarkan akad yang digunakan. Yang kedua, suku ijarah berdasarkan sewa atas aset atau manfaatnya. Yang terakhir ada suku mudharabah berdasarkan kerjasama bisnis dengan pembagian keuntungan. Mungkin itu saja yang dapat
saya jelaskan dari materi kelompok 7 sampai kelompok 13. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.